Semuanya. Apakah kamu sudah memberitahu murid tentang aturan menara guntur, bukan? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, bukalah menaranya. Huang Fu berkata, Tuan Istana berharap murid saya dapat mencapai puncak menara. Tetapi jika dia dapat melakukan segalanya, dia tidak boleh merusak masa depannya. Sekelompok murid segera berteriak, kamu harus hidup sesuai dengan pelatihan Tuan Istana, dan tunjukkan padaku Dao Alkimia Sekte Abadi Yuan Surgawi. Qin Yichen juga berteriak setelah itu, dan kemudian saya melihat Anda para murid melenturkan otot mereka, dan bahkan mendengar seseorang berbicara tentang dia. Halo, apakah Anda mengatakan bahwa Qin Pil Master dapat bekerja dengan baik di menara setting? Sulit untuk mengatakan. Menara setting tidak ada hubungannya dengan senyawa dan Master Pilkin seharusnya berada di atas. Kurasa mereka tidak bisa membandingkan mereka dengan kakak senior. Tapi aku khawatir kita tidak bisa membandingkan mereka. Pada saat ini, Dao Alkimia Qin Yichen lebih unggul dari mereka di mata berbagai kuil. Tetapi dia hanya bisa hidup di bawah lengan merah. Terlebih lagi, ada beberapa sesepuh yang lulus dengan mata mereka sendiri. Wilayah mereka tidak lemah. Dan status guru mereka hanya di bawah 2 tuan istana. Jadi mereka telah membuat janji untuk mengambil kesempatan ini untuk bersaing. Qin Yichen juga dianggap sebagai salah satu penentang kontes. Namun, Qin Yichen tidak memiliki rencana ini. Atau bahkan jika dia ingin membandingkan, dia memilih Hu Tianqi sebagai tujuannya. Tetapi saat ini dia masih memiliki pertanyaan. Yah, tunjukkan Pil Master. Apakah ada hadiah jika hasil akhir dapat dicapai pada prasasti ini? Zhan Hong tertegun. Berapa umurnya saat menara dibuka terakhir kali? Setelah memikirkannya, hanya sedikit mengangguk, mendengarkan guru, ada hadiah. Dan semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Namun, nadanya hampir tidak turun, dan lengan baju merahnya mengejutkan. Karena dia jelas merasa bahwa semangat agresif Qin Yichen bahkan lebih melonjak. Ini, hampir tidak bisa dianggap sebagai semacam perubahan dorongan. Pemeringkatan menara setting diprioritaskan pada jumlah lantai yang mendekat. Dikatakan bahwa tingwei sangat bergelombang di setiap saluran yang mengarah ke lapisan atas. Artinya, tidak peduli berapa lama Anda bertahan dalam 4 layar, Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang dapat mencapai 5 layar. Kedua, ini adalah waktu pelatihan di level tertinggi. Qin Yichen melirik hasil Hu Tianqi, dan dia tidak bisa menahan senyum. Selama periode pemanasan, Qin Yichen mendengar seseorang batuk 2 kali. Melihat ke belakang, saya melihat banyak kompleks-kompleks candi berubah, dan kemudian sambil tersenyum, mengeluarkan banyak harta langka yang tak ternilai dan unik, dan berjalan menuju sekte yang sama. Qin Yichen terkejut di tempat. Apakah itu suap atau biaya perlindungan? Cukup berani. Berani melakukannya di hadapan Huang Fuyu. Tapi kemudian Qin Yichen merasa tidak enak, karena lemak kecil yang baru saja terbatuk, dan fluktuasi kekuatan roh hanyalah tingkat menengah dari Ordo Suci. Di kerumunan murid Penatua, itu hanya dapat dianggap tinggi atau rendah. Mengapa memberinya harta? Namun, sebelum Qin Yichen mengatakan apapun, dia melihat mata Huang Fuyi dan sekelompok tetua kuil dan melirik. Alis perak Huang Fu sedikit mengernyit. Dan Li Huaying langsung menegur. Zhuge Qingfeng, kamu berada di sekte yang sama. Tanda seru. Qin Yichen berada di sela-sela, berpikir bahwa Little Fatih ini sebenarnya bernama Zhuge Qingfeng. Ini sangat tidak nyaman. Untuk mengetahui betapa elegan dan anggunnya nama Zhuge Qingfeng, Qin Yichen berpikir bahwa orang dengan citra dan kepribadian seperti Huang Fuyi layak mendapatkan nama ini. Tapi Zhuge Qingfeng ini benar-benar Little Fatih. Berbicara tentang Little Fatih, Qin Yichen mau tidak mau memikirkan Ye Liangchen. Karena banyak kerabat dan teman di sampingnya dipanggil Ye Liangchen. Namun, Qin Yichen tahu betul bahwa ini hanyalah nama panggilan yang semuanya sedikit diejek oleh Ye Liangchen. Dari segi fisik, Ye Liangchen jelas bukan hanya Little Fatih. Zhuge Qingfeng di depannya tidak seperti Ye Liangchen. Itu benar-benar hanya Little Fatih. Dan berbeda dari pemahaman bisnis Ye Liangchen yang sudah lama paham. Yang pertama tampaknya lebih murah hati. Bagaimana menggambarkannya? Qin Yichen segera memikirkan putra dari keluarga Tuan Tanah. Sangat putih dan sangat menyenangkan. Dan meskipun saya tidak tahu mengapa saya dapat membiarkan banyak murid kuil dan berinisiatif untuk menawarkan beberapa hadiah kecil setelah batuk ringan, tetapi wajahnya yang gemuk sebenarnya marah. Terutama setelah ditegur oleh Li Huaying senyum. Jangan marah pada Paman Guru Li. Apakah saya tidak takut rekan magang semua orang akan gugup dan menghidupkan suasana? Berbicara, Zhuge Qingfeng mendorong pergi harta karun yang dikirim oleh murid di sebelahnya. Tetapi tersenyum pada semua orang. Saudara muda. Saya berharap Anda semua saudara senior mendapatkan banyak dan meminta puncak menara segera. Setelah mendengar ini, banyak murid yang santai. Dan kemudian tersenyum dan memberi hormat. Junior brother Zhuge juga harus bekerja keras. Huang Fuyi menggelengkan kepalanya dan tertawa di matanya. Tetapi berkata kepada Li Huaying, lupakan saja, kakak muda Li, Qingfeng,
anak ini hanya bercanda. Karena itu, Huang Fuzen tersenyum pada Zhuge Qingfeng lagi. Chang Feng, sekarang kamu sudah berada di tahap tengah Ordo Suci, dan menurutku pengalaman ini akan sangat bermanfaat. Zhuge Qingfeng mendengar ini, merasa tersanjung. Dan segera menepuk dadanya yang lebar untuk memastikan, dengan kata-kata Tuan Huangfu, murid tidak akan mengecewakanmu. Saat ini, Li Huiying hanya berkumpul, tetapi Qin Yichen di sebelahnya tampak bingung. Menunjukkan Pil Master. Apa asal-muasal Pil Master angin ini? Sepertinya Huangfu senior juga peduli padanya. Setidaknya, Huangfu Zhen tidak menyemangati murid lain secara individu. Dan apa yang terjadi dengan biaya perlindungan Little Fatih ini? Kenapa kamu bercanda? Melihat Qin Yichen melihat ke arah Zhuge Qingfeng, Zhan Hongshu tidak bisa menahan tawa. King Junior Brother Feng, dia adalah harta karun kuil dan kami. Qin Yichen berpikir sejenak, begitu. Ini harus menjadi maskot dandian Anda, kan? Qin Pil Master jangan katakan ini. Zhang Hongxiu bercanda sebelum dia dengan tenang menjelaskan. Sebenarnya, alasan King Brother Feng dipanggil dandian Yibao adalah karena dia sangat fasih. Oh, seberapa sigap? Qin Yichen terkejut. Apakah orang ini mungkin atau dia mahir dalam ramalan? Itu benar-benar Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Namun, Zhan Hongxiu tertawa dan berkata, jadi katakanlah, selama saudara muda Feng berkata Qin Pil Master, kamu akan menjadi sasaran Tingwei di menara setting, maka kamu akan menjadi sasaran. Sangat kuat. Qin Yichen terkejut, dan melihat ke atas dan ke bawah Zhuge Qingfeng, dan kemudian berkata kepada transmisi suara Zhan Hongxian, jadi orang ini sedikit gagak? Katakan, biarkan dia mengatakan sesuatu yang baik, bukan? Semoga beruntung. Zhan Hongxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan terjadi. Faktanya, Qin Pil Master, Anda tidak salah. Secara umum akurat bagi saudara muda Feng untuk mengatakan hal-hal buruk, mendesis. Qin Yichen menarik napas dingin, dan akhirnya mengerti mengapa murid dan baru saja menawarkan hadiah kecil untuk Zhuge Qingfeng sekarang. Ternyata ini adalah biaya penyegelan khusus. Qin Yichen juga mengerti mengapa Zhuge Qingfeng ini dianggap sebagai harta dandian. Padahal menurut akal sehat, hanya mereka yang teliti saat mengucapkan kata-kata yang baik yang dianggap maskot. Tetapi bahkan jika Zhuge Qingfeng berbicara tentang hal-hal buruk dan hal-hal buruk, dia masih dapat dianggap sebagai harta dandian. Lagi pula, siapa yang berani menyinggung Little Fatih ini? Jangan membujuk. Dan bagi yang lain, mulut gagak terlihat lebih menakutkan daripada maskotnya. Lagi pula, dibandingkan dengan kegembiraan karena keberuntungan, kebanyakan orang sebenarnya lebih takut pada keberuntungan.